Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu Guru Pendamping, Panitia, serta teman-teman dari tim oposisi yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Regina Ardelia selaku pembicara pertama. Kami dengan penuh keyakinan mendukung mosi pada hari ini, yaitu pelarangan penggunaan telepon genggam selama proses pembelajaran di sekolah. Sebelum memasuki argumen, kami tegaskan bahwa melarang bukan berarti siswa tidak diperbolehkan menggunakan telepon genggam di sekolah. Hanya saja dilarang menggunakan telepon genggam tanpa arahan ataupun persetujuan dari guru maupun sekolah. Siswa boleh saja membawa telepon genggam ke sekolah berdasarkan arahan guru maupun arahan sekolah. Dewan juri yang terhormat, kebebasan penggunaan telepon genggam di sekolah memicu degradasi multidimensional. Oleh karena itu, kami mengangkat tiga argumen untuk memperkuat mosi pada hari ini. Yang pertama ialah, apabila kebebasan penggunaan telepon genggam di sekolah masih tidak ada ketentuannya, maka siswa akan cenderung menggunakan telepon genggam tersebut guna mengakses internet dan memudahkan mereka untuk mencari informasi. Namun, mereka tidak menggunakan nalar kritis mereka untuk mencari informasi tersebut. Misalnya saja, ketika guru sedang memberikan soal, mereka cenderung mencari informasi, mencari jawaban di internet. Namun, mereka tidak menyalin dan menyaring informasi tersebut. Sama saja mereka tidak menggunakan nalar kritis mereka. Akibatnya apa? Akibatnya, siswa akan kekurangan kemampuan bernalar kritis mereka, dan kemampuan memecahkan masalah mereka akan menurun. Lalu yang kedua, apabila kebebasan penggunaan telepon genggam di sekolah tidak ada kebijakan untuk pembatasan dan pelarangannya, maka akan terjadi kemerosotan moral, etika, dan juga kemunduran kejujuran. Mohon maaf, akan terjadi penurunan kejujuran. Mengapa demikian? Karena bisa saja siswa saling bertukar jawaban via chat saat mereka melakukan ujian, saat mereka melaksanakan tugas sekolah. Lalu akan terjadi plagiarisme massal saat mereka mengerjakan tugas sekolah. Dan juga siswa dapat sibuk bermain telepon genggam mereka pada saat guru sedang menjelaskan pembelajaran. Bukankah hal tersebut merupakan karakter yang harus kita bangun di sekolah? Lalu yang ketiga, apabila pembebasan penggunaan telepon genggam di sekolah tidak dibatasi dengan adanya kebijakan ini, maka akan adanya potensi perundungan dan penyalahgunaan penggunaan telepon genggam tersebut menjadi hal-hal yang akan berbau negatif. Seperti siswa dapat saja menggunakan kesempatan tersebut untuk menggunakan telepon genggam mereka membuka akses konten negatif. Dan juga siswa dapat melakukan tindakan yang tidak bermoral seperti melakukan perundungan berbasis digital. Siswa bisa saja memfoto atau memvideo teman sekelasnya maupun teman sekolahnya tanpa seizin mereka, lalu menyebarkan video tersebut menggunakan kalimat-kalimat intimidatif dan perundungan, dan digunakannya untuk mempermalukan korban. Akibatnya apa? Akibatnya, siswa yang menjadi korban tersebut akan mengalami kecemasan dan juga urung untuk melakukan dan juga takut untuk turun atau berhadir ke sekolah. Maka dari itu, dengan adanya kebijakan ini dapat menjadi langkah preventif kita untuk menjaga kesehatan mental siswa dan mencegah hal-hal yang tidak ingin kita lihat. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjut oleh pembicara kedua. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sandi Maulana selaku pembicara kedua. Pihak yang tidak sependapat dengan kami mungkin akan mengatakan bahwa telepon genggam adalah sarana pembelajaran yang efektif. Kami tidak menolak manfaat tersebut. Tetapi perlu diingat, sebuah kebijakan pendidikan itu dibuat bukan berdasarkan hanya tergantung kepada pemanfaatannya, tetapi juga berdasarkan resiko yang menyertainya. Sebuah perangkat yang sama memang dapat membuka materi pembelajaran, tetapi pada perangkat yang sama juga itu terdapat media sosial, terdapat permainan, terdapat video hiburan, dan terdapat berbagai notifikasi yang mampu mengalihkan perhatian hanya dalam hitungan detik. Faktanya, pembelajaran digital tidak hanya dapat dilakukan
menggunakan telepon genggam. Pemerintah melalui Kemendikbudristek telah mendistribusikan TV interaktif ke sekolah-sekolah di 38 provinsi di Indonesia. Di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri, melalui Dinas Pendidikan telah mengintegrasikan TV interaktif itu dengan dilengkapi kelas digital Huma Betang. Melalui sarana ini, guru beserta peserta didik dapat mengakses materi-materi pembelajaran, dapat mengakses video-video edukasi, dan dapat melakukan presentasi dengan lebih mudah. Dan pastinya ini di bawah bimbingan atau pengawasan Bapak Ibu guru. Dengan ini, pembelajaran jauh lebih terarah, serta peserta didik dapat lebih kompak dalam berdiskusi, dan guru lebih mudah mengawasi jalannya proses pembelajaran. Bisa kita bandingkan dengan penggunaan telepon genggam. Bisa saja siswa pada saat melakukan pembelajaran menggunakan telepon genggam, bisa saja mereka mengakses media sosial yang lain yang tidak ada hubungannya dengan proses pembelajaran, bisa saja mereka membalas pesan, atau bahkan mereka bisa saja bermain game saat proses pembelajaran. Jadi, persoalannya bukanlah terletak pada teknologinya, melainkan pada penggunaan telepon genggam pribadi yang jauh sulit untuk dalam pengawasan Bapak Ibu guru. Bapak, Ibu Dewan Juri yang saya hormati, dan teman-teman semuanya. Izinkan saya bertanya, ketika seorang siswa membuka telepon genggamnya pada saat proses pembelajaran atau di tengah pembelajaran, siapa yang dapat menjamin bahwa yang dibuka itu benar-benar materi pembelajaran? Apakah guru? Apakah teman sebangku? Bahkan apakah siswa itu sendiri? Tidak ada yang bisa menjamin. Dan izinkan saya sekali lagi untuk mengajak kita semua untuk merenungkan. Jika telepon genggam memang benar-benar dapat membantu jalannya proses pembelajaran jauh lebih efektif, mengapa masih banyak sekali guru yang meminta untuk menyimpan telepon genggam tersebut berulang-ulang kali? Pertanyaan ini sederhana, namun realitasnya di lapangan memang seperti itu, bahwa tidak semua penggunaan telepon genggam di kelas dapat mendukung proses pembelajaran jauh lebih baik. Bahkan seringkali justru malah menjadi distraksi. Oleh karena itu, yang kami dorong bukanlah soal pelarangan teknologi, melainkan pengaturan penggunaannya atau skala prioritasnya agar tetap berada dalam koridor pembelajaran yang efektif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Safandra Atifa, pembicara ketiga. Izinkan saya menambahkan argumentasi pembicara 1 dan pembicara 2 sekaligus mendukung mosi yang telah disampaikan oleh tim kami. Sejak awal, tim kami tidak pernah menempatkan teknologi sebagai musuh pendidikan. Justru sebaliknya, kami meyakini bahwa teknologi merupakan sarana yang sangat bermanfaat apabila digunakan secara tepat dan untuk tujuan yang tepat. Namun disinilah inti persoalannya, bukan pada teknologinya, melainkan bagaimana teknologi tersebut dikendalikan. Saat belajar, prioritas utama bukanlah membuka media sosial, aplikasi, ataupun notifikasi lainnya. Yang perlu kita pertanyakan bukanlah apakah teknologi bermanfaat, tetapi apakah penggunaan telepon genggam tanpa pembatasan benar-benar membantu proses belajar, atau malah mengganggu konsentrasi yang sedang dibangun. Seringkali, gangguan besar berawal dari hal-hal kecil yang terus berulang. Satu notifikasi, satu pesan singkat, atau satu video yang dibuka beberapa detik saja sudah cukup memecah fokus seseorang. Ketika perhatian terus teralihkan, maka kualitas pemahaman terhadap materi pun akan ikut menurun. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan menyediakan berbagai bentuk teknologi yang telah terarah untuk menunjang pembelajaran. Contohnya penggunaan Smart TV di ruang kelas,
Dengan Smart TV, guru dapat menampilkan materi, video perkenalan, maupun presentasi secara bersama-sama sehingga seluruh siswa tetap fokus pada satu sumber pembelajaran. Telah dikembangkan juga platform pembelajaran digital Huma Betang yang menjadi salah satu media pendukung proses belajar. Jadi, teknologi tetap dimanfaatkan, tetapi melalui sistem yang telah terkontrol dan mendukung tujuan pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa tim kami tidak menolak perkembangan teknologi, kami hanya menolak penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan situasi dan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, pembatasan penggunaan telepon genggam selama proses pembelajaran bukanlah bentuk penolakan terhadap teknologi. Sebaliknya, ini merupakan pengaturan yang mendidik agar setiap teknologi digunakan sesuai waktu, tempat, dan fungsinya sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Maka, berdasarkan seluruh argumentasi yang telah kami sampaikan, kami tetap meyakini bahwa kebijakan membatasi penggunaan telepon genggam selama proses pembelajaran adalah keputusan yang tepat, logis, dan berpihak pada kualitas pendidikan. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sandi Maulana selaku pembicara yang akan menyimpulkan argumentasi kami. Sekali lagi saya tegaskan, kami semua percaya, kami semua sangat mendukung larangan penggunaan telepon pribadi pada saat proses jam pelajaran. Mengapa? Karena kami menyimpulkan ini dalam 3 aspek yang kami buat. Aspek yang pertama, dari sisi sosial, itu akan mengurangi kualitas komunikasi dan interaksi antar siswa. Mengapa demikian? Karena siswa tersebut pasti akan lebih fokus kepada gawai mereka masing-masing, mereka akan fokus terhadap konten-konten mereka akan fokus dengan apa yang mereka buat di media sosial tersebut. Yang kedua, dari segi lingkungan belajar yang kurang kondusif. Mengapa demikian? Karena saat melakukan proses pembelajaran, saat ada notifikasi atau semacamnya, itu akan mempengaruhi kualitas belajar mereka. Itu akan mempengaruhi perhatian mereka, sehingga siswa tidak fokus dalam melakukan hal pembelajaran. Dan yang ketiga, pastinya akan berpengaruh pada prestasi mereka. Mengapa demikian? Karena alasan 2 tadi yang sudah saya sebutkan di sebelumnya, itu sudah sangat menjawab apa yang harusnya saya omongkan. Mengapa demikian? Karena dengan siswa yang tidak fokus saat melakukan pembelajaran, tidak bisa menyerap apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, itu akan sangat berpengaruh saat mereka melakukan ujian asesmen akhir. Dan itu akan sangat menentukan nilai mereka sehingga sangat berpengaruh terhadap materi dan prestasi yang mereka dapat. Terima kasih.